Miftahul Ridwan Hakim. Jenengmu iku sapa sih sakjane iku, Pri? Ya, nama saya Miftahul Ridwan Hakim. Celokane Sapri. Itu hanya berlaku bagi orang yang telah lama mengenal saya. Itu panggilan sayang apa panggilan bulian? Itu apa ya? Dulu awalnya memang bisa dibilang bulian, tapi lama kelamaan karena memang udah terbiasa, ya udahlah ya. Apa mau dikata? Oh ya, jadi tamu saya di sini di obrolan santai. eh, saya berbicara dengan Sapri. Kalau saya sering manggil dengan Sapri, tapi namanya lebih cantik dari wajah aslinya. Karena nama itu kan Doa Muhammad Ridwan Hakim. Dia sedang mengambil program master studi di Shanghai University of Sport bareng sama Muin, Ido, dan teman-teman lain dari Indonesia. Ada berapa mahasiswa di Indonesia, Pri? Yang satu angkatan sama kamu? Yang satu angkatan ada 7. 7 dari Indonesia. Ya, 7 dari Indonesia. Yang satu angkatan. Berbagai daerah di Indonesia. Ada dari Jawa Timur, Jawa Tengah, juga Tangerang. Ido itu yang dari Tangerang. Ya itu yang dari Tangerang. Mantap. Jadi perlu diketahui teman-teman, Sapri ini satu sebagian kecil terdampak karena kasus corona di Shanghai, tapi teman-teman yang lain sudah pulang kampung ke Indonesia, Sapri masih masih bertahan di Shanghai. Saya nggak tahu. Kenapa Bri nggak melu mulu Bri? Karena awalnya dulu itu tidak terpikir untuk ikut pulang. Memang ya, tidak ada. Iya, memang nggak ada pemikiran untuk ikut pulang. Jadi ya sudah di sini aja. Kalau memang aman, pasti aman. Dimanapun tempatnya, kalau memang sudah ditakdirkan yang namanya, maaf ya, kena penyakit, pasti kena. Jadi yang penting kita waspada aja di sini. Itu aja sih. Nggak perlu panik tapi ya. Iya, yang penting nggak boleh panik. Tapi keluarga di Lamongan gimana Bri? Sehat? Alhamdulillah semua sehat. Kalau nggak salah Lamongan itu termasuk zona merah bukan ya? Kalau sekarang sudah mulai zona merah. Karena awalnya itu kan Surabaya kena saat dua orang yang meninggal kan awalnya itu. Ya, Terus habis itu Sidoarjo, Sidoarjo, Gresik dan habis itu dan menyebar. akhirnya terakhir baru Lamongan. Tapi keputusanmu bener Bri ya dengan tidak pulang itu. Tapi yo kangen aslinya ya. Ya Kak, yang namanya kangen ya pasti kangen Mas. Siapa sih yang nggak kangen sama keluarga? Sudah lama nggak ketemu kan? Tapi ya yang namanya keputuskan pasti ada yang namanya resiko dan lain sebagainya. Dan itu memang kita harus terima. Kayak gitu. Ambil apa di sana Bri? Kemarin satu angkatan Ido dan Muin ya. Iya benar. 2018 kan? 18. Kurang berapa tahun lagi? 1 tahun lagi berarti sama. Kalau dipermudah, dipercepat, insya Allah 1 tahun atau 1,5 tahun sudah bisa. Tapi untuk kontraknya sih masih kurang lebih sekitar 2 tahun lagi, kurang lebih. Sekarang domisili di mana, Bro? Sekarang domisili di rumahnya orang Cina sih. Karena kebetulan saya juga
sekalian bantu jaga rumahnya. Oh, si. Bukannya kalau nggak salah kan awakmu nang itu kan teman-teman mahasiswa Indonesia yang studi di Shanghai itu kan mereka ditempatkan di satu asrama ya. Apa karena Bukan. apa karena kasus akhirnya teman-teman yang di asrama itu di aman. Jadi ceritanya itu gini, Mas. Awal mula ada kasus itu saya sempat masih tinggal di asrama. Itu kasus pertama kali di Wuhan ya? Iya, pertama kali di Wuhan itu saya masih di asrama. Berapa jauh nih? Sorry, aku potong. Jarak Wuhan ke Shanghai. Ya, kayak kurang lebih Jakarta Surabaya lah, kurang lebih. Dan Wuhan itu kota besar. Wuhan ini termasuk kota besar. Oh, oke. Nah. Nomor berapa di Cina setelah Shanghai? Kalau setelah Shanghai sih kalau masih di bawah Guangzhou sih. Seperti mana? Tapi urutannya nggak tahu urutan pastinya. Perkiraan seperti kota mana, Pri? Perkiraan kayak kalau di Indonesia itu Palembang lah. Oh, oke. Lanjut. Sorry aku potong. Terus? Ya. Terus setelah itu karena kondisinya kalau misal saya masih bertahan di asrama, itu sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Artinya hanya stay di asrama itu aja. Nggak bisa keluar, nggak bisa, misal kalau mau ada entah itu pekerjaan dan sebagainya nggak bisa keluar, akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari asrama sementara. Jadi nanti kalau sudah diperbolehkan kembali ke asrama, balik lagi ke asrama. Karena memang security system ketika wabah ini di asrama diperketat ya? Iya, benar. Mahasiswa tidak boleh keluar ya? Tapi nggak bisa keluar masuk. Tetap ada pemantauan nggak selama di luar asrama? Iya, masih tetap ada pemantauan dari pihak kampus. Bahkan alamat tempat tinggal yang saya tempati pun diminta. Biar nanti kalau ada apa-apa, kalau mau menghubungi gampang. Kayak gitu. Oke. Masih puasa di sana, Bro? Alhamdulillah. Jam berapa di sana sekarang? 2:30? 14.27. 14.27, oh iya. Berarti lebih cepat 1 jam ya di sana? Ya, lebih cepat 1 jam. Bro, gimana puasa di sana, Bro? Islam Muslim di sana kan minoritas ya. Yang biasa sampai lakukan di Indonesia ini kan, Indonesia Muslimnya mayoritas di sini gitu. Iya. Apa bedanya nuansa ketika puasa di Indonesia di Lamongan dengan di Shanghai? Kalau ditanya perbedaannya, tidak begitu banyak sih perbedaannya, hampir sama. Karena di sini juga di masjid yang namanya menu buka puasa. Takjil ya. Jadi takjil. Jadi setiap maghrib itu biasanya kalau puasa tahun sebelumnya itu sebelum maghrib kita berangkat ke masjid untuk buka puasa bersama, baru setelah itu sholat tarawih berjamaah di masjid, baru setelah itu pulang. Ya hampir sama lah kayak di Indo, kayak gitu. Teman-teman Muslim di sana sangat friendly sekali ya. Ya, benar, sangat friendly sekali. Apalagi kalau kita sudah mengenal satu sama lain. Sangat-sangat baik mereka di sini. How about toleransi, Bro, di Shanghai? Kalau secara mendalam kurang begitu tahu. Tapi selama ini sekitar Rio aja lah. Iya,
Kalau selama saya di sini aman-aman aja sih mau beribadah. Karena sesekali saya juga pernah sholat di stasiun kereta api. Stasiun subway. Jadi Khusus ya, untuk melakukan ibadah. jadi saya itu kan habis ikut turnamen, Oke. pulang. Kebetulan maghrib. Kalau misal saya melanjutkan perjalanan, kan nggak nutut. Nyampe dom itu nggak nutut sholat. Oke. Akhirnya terpaksa melakukan sholat di stasiun subway. Yaitu di tempat seadanya, gelar sajadah. Ya alhamdulillah nggak ada satupun orang yang mengusik, entah itu mengusir kah, entah itu apa, nggak ada. Paling cuma ngeliatin aja gitu. Paling kok aneh gitu. Ada tempat khusus untuk ibadah atau sampai nyari tempat-tempat yang enak untuk beribadah? Nggak ada. Jadi kita menyesuaikan aja tempat yang dimana sekiranya kita nggak ganggu perjalanan orang. Dan mereka apa namanya istilahnya tetap respect ya. Iya, selagi kita nggak ganggu mereka, nggak akan diganggu sih. Tuh, dengerin teman-teman. Di Shanghai pun tingkat toleransinya ke saudara-saudara kita yang muslim pun sangat luar biasa. Karena di Indonesia ini banyak yang mungkin apa ya kurang mendapatkan edukasi yang baik tentang kondisi di sana karena beberapa kasus yang tentunya sampean sendiri tahu kan Ya, tidak perlu saya sebutkan lah itu banyak berita-berita hoax di yang apa ya me, ber, bukan apa ya yang akhirnya mereka berpikir oh di Cina itu seperti ini di sini dan segala macam itu ya. ternyata bisa teman-teman dengar sendiri kesaksian dari Mas Ridwan bahwa di sana sangat respect dengan teman-teman yang muslim. Tidak hanya muslim saya pikir ya. Dengan semua elemen agama pun di sana sangat tingkat respectnya sangat tinggi ya, Mas. Iya, bahkan bulan puasa tahun lalu itu sempat pas waktu buka puasa di masjid itu sempat didatangi sama pihak pemerintah Shanghai. Untuk apa? Dilarang. Jadi mereka datang ke masjid untuk ngecek keadaan dan juga ikut makan bareng pas buka puasa. Bukan malah dilarang ya? Iya, bukan. Jadi mereka datang untuk ngecek keadaan, baik apa enggak keadaannya, terus mereka ikut buka puasa bareng. Seperti itu. Jadi kita makan bersama sama pihak pemerintah dari Provinsi Shanghai. Kapan itu terjadi? Puasa tahun lalu. Oke, sebelum ada pandemik ini ya? Iya, puasa tahun lalu 2019. Kita masuk ini, bro. COVID sendiri di Shanghai seperti apa, bro? Kalau di Shanghai sendiri, kondisinya sekarang? ya, kondisinya memang sekarang sudah mulai membaik. Sudah mulai normal. Apa? Lockdown. Kalau lockdown enggak sampai sih. Shanghai enggak sampai lockdown. Cuma memang untuk akses keluar masuk Shanghai dibatasi gitu aja. PSBB ya? Iya. Istilah sini kan pembatasan sosial berskala besar kan? Ya, itu sih. Sama seperti itu ya? Ya. Cuma kalau di Shanghai itu selagi orang masuk itu tidak dari daerah yang terdampak besar, itu masih dipersilakan masuk tentunya dengan pemeriksaan yang ketat. Oke. Seperti itu. Tapi sudah menurun sejauh ini ya di Shanghai? Iya, sudah menurun. Mantap. Bro, terakhir aja nih, closing statement, saran buat teman-teman yang di Indonesia, mahasiswa Indonesia di Cina, pesan dan harapan dari Mas Sapri. Apa ya? Pesan saya sih untuk seluruh mahasiswa
karena dengan kondisi yang seperti ini, tentunya juga perkuliahan juga tidak bisa 100% dilaksanakan. Karena kita harus melakukan kelas online, ya kan? Jadi saran saya, ikuti saja apa yang telah aturan yang telah diterbitkan, baik itu dari pihak pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, terkait dengan perkuliahan dan lain sebagainya. Kalau saya sih nggak menyarankan, artinya, kamu jangan banyak-banyak keluar, kamu jangan banyak-banyak keluar rumah. Boleh silakan keluar rumah, asal yang pasti jangan terlalu sering ke kerumunan. Terus cuci tangan, setelah balik juga jangan lupa cuci tangan sebelum masuk ke rumah. Terus harapan saya untuk seluruh mahasiswa, semoga dengan adanya pandemi ini kita bisa semakin dewasa menyikapi keadaan yang ada. Itu aja sih, biar tidak ada yang namanya kata-kata hoax dan lain sebagainya. Karena tentunya dengan kita bisa menyikapi dengan dewasa apa yang ada, saya yakin aman-aman aja sih. Dengan tetap mematuhi anjuran pemerintah di benar. masing ya. Iya benar. Karena sama di sini. Apa? Pertanyaan terakhir, Ri. Tadi sempat saya baru ingat mau nanyakan ini. Reaksi masyarakat di Shanghai gimana tentang COVID ini? Karena gini Mas, karena memang perbedaan culture antara di sini dan di Indonesia. Saya lihat reaksi orang-orang di sini juga tidak terlalu tidak terlalu panik juga sih. Karena memang kita tahu sendiri lah perbedaan sistem pemerintahan yang ada di sini sama di Indonesia. Di sini sangat patuh sekali dengan aturan apa yang telah diterbitkan oleh pemerintah. Jadi kalau pemerintah sudah bilang A, semuanya ikut A, pemerintah bilang B, semuanya ikut B. Akhirnya ya pemerintah akan dipermudah langkahnya untuk menyelesaikan masalah pandemi ini. Karena masyarakatnya nurut-nurut seperti itu. Ya itu tadi jawaban Mas Ridwan atau Mas Sapri. Aku lebih senang manggil Sapri karena memang ya bagaimanapun pemerintah itu bukan Tuhan, tetapi mereka melakukan yang terbaik buat masyarakatnya, kan seperti itu Mas. Ya benar. Yuk kita patuhi anjuran pemerintah di daerahnya masing-masing dengan pembatasan sosial berskala besar. Ada beberapa daerah yang itu dilakukan secara persuasif. Contoh, sekarang kan kondisi di Jakarta, orang yang pulang kampung atau mudik ini kan itu pun masih ada perselisihan pendapat, bro, mudik dan pulang kampung. Tapi whatever lah. Dan aparat pun langsung memutar balik. Kan yo ngenes, bro. Harap pulang, langsung diputar balik. Dan itu 40 km dari kediaman rumahnya di Jakarta, di Tangerang, baru disuruh putar balik. Gitu kan. Daripada teman-teman yang menonton ini memaksakan diri untuk pulang kampung atau mudik, terus mau mendekati rumah disuruh putar balik ke Jakarta, kan ya ini di sini. Tapi meskipun seperti itu harus ada solusi lah, karena kan kondisinya memang tidak semudah itu ya Mas. Banyak faktor kenapa beberapa orang memaksakan diri untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Mungkin yang satu tidak ada pekerjaan, tidak ada income buat keluarganya, banyak lah. Itu yang harus kita pahami bersama, Mas. Dan sebenarnya ya Mas ya, kondisinya pas awal mula terjangkitnya pandemi yang ada di Cina itu hampir sama kayak di Indonesia.
Kalau di sini dulu mendekati ini apa? Baru Cina. Kalau di Indo kan mendekati Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Hampir samanya yaitu orang-orang pas waktu mudik. Jadi sempat dengar informasi sih dulu bahwasanya mayoritas orang yang terjangkit di Cina itu yaitu gara-gara penyebarannya ya gara-gara orang mudik itu. Iya. Ya akhirnya tidak hanya di Wuhan, akhirnya di wilayah-wilayah lain pun kena. Kasusnya sama seperti di Italia, Mas. Italia di Amerika sama seperti itu. Ya kita berharap yang terbaik dengan adanya Ramadan ini, wabah ini sudah mulai menurun dan data yang di Jakarta pun itu sudah melandai, Mas. Tidak terlalu tinggi tapi sudah melandai. Kita doakan bersama. Iya. Mas Ridwan, saya mengucapkan terima kasih banyak udah menjadi tamu di obrolan santai dengan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.